Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin kiram, para alim, ulama, beserta para kiai, pemirsa, pecinta YouTube channel Muslimat Cabang Kabupaten Tulungagung. Hadirin rahimakumullah, tiada kata yang patut kita ungkapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani, sehat iman, Islam dan ihsan, dapat melaksanakan ibadah puasa dan dapat melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, baik mardhu dan ghairu mardhu. Kita ungkapkan rasa syukur ini biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pahlawan revolusi al-akbar. Semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumina hada ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tak terasa hati ini sebenarnya masih tahun kemarin kita masuk pada bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk lagi. Alhamdulillah kita diberikan suatu kesehatan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberikan sehat lahir batin, diberikan tambah iman, tambah ibadah, tambah taubat. Secara pribadi saya sendiri masih sangat banyak dosa dan khilaf, dan semoga kita selalu mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pada bulan suci Ramadan ini dijadikan bulan suci, yaitu bulan Syahrul Syam, yaitu bulan puasa. Di dalam syarahnya Tafsir Munir yang kami baca dari pendapatnya Quraisyihab, ayat ini menjelaskan bahwasanya ayat ini termasuk ayat yang khusus, di mana ya ayyuhalladzina amanu, terhadap orang-orang yang khusus beriman. Jadi instruksi dan perintah daripada berpuasa ini hanya untuk beriman. Kalau tidak beriman berarti tidak ada suatu perintah. Artinya memang imannya masih perlu ditekankan. Beda dengan ketika adanya suatu penciptaan itu, ya ayuhan nas, ini masih secara komprehensif, secara umum. Sehingga ketika orang melaksanakan ibadah puasa, ini termasuk orang-orang yang terpilih. Jadi berbahagialah ketika kita di bulan puasa bisa melaksanakan puasa, karena di sini tersirat bahwasanya kita insya Allah termasuk hamba Allah yang terpilih. Amin. Hadirin rahimakumullah, tentunya di dalam bulan suci Ramadan ada 3 pemilihan, yaitu ketika tanggal 1 sampai 10 dijadikan bulan penuh rahmat. Allah mengubah beberapa nikmat. Kemudian dari 11 sampai 20, 10 yang kedua dijadikan suatu bulan penuh ampunan, al-maghfirah. Dan 21 sampai dengan 30 ini dijadikan bulan yang terhindar dari api neraka. Subhanallah. Sehingga pada bulan-bulan ini diharapkan kita
untuk meningkatkan ibadah. Dan pada materi ini kita bertolakul ilmi untuk membahas tentang hukum dasar dan juga fadilah sejarah daripada sholat tarawih. Karena yang jelas ada banyak amalan yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya yang jelas kalau kutiba alaikum syiyam itu berpuasa pada siang hari. Kemudian yang kedua sholat tarawih. Kemudian yang ketiga tadarus Al-Quran, berlomba-lomba sampai berapa khataman. Kemudian yang keempat ini bersedekah. Sering kita lihat ketika orang bertadarus Al-Quran kemudian diberi sedekah berupa makanan kecil ataupun makanan-makanan yang lainnya. Ini untuk menambahkan suatu amalan di bulan suci Ramadan. Kemudian iktikaf di masjid, sehingga kita berdiam di masjid mengharap taqarrubillah untuk mengangan-angan hati kita dekat pada Allah. Kemudian yang keenam adalah zikir. Afiru ilallah ala bidzikri talma'il qulub, berzikir pada Allah, mengucapkan tasbih, tahmid, kemudian kalimat thayyibah, asmaul husna dan lainnya. Dan yang tujuh qiyamul lail, salat tahajud, salat witir, salat hajat, istikharah dan lainnya. Dan tak lupa untuk hablum minallah wa hablum minannas, kita juga diharapkan untuk bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi untuk bersosial. Hadirin rahimakumullah, dasar daripada sholat tarawih merupakan sholat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan setelah sholat isya, di mana di dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, man qama ramadanan imanan wa ihsaban ghufira lahu taqaddama min dzambihi. Nah, di mana barang siapa mendirikan atau menambah ibadah di dalam bulan suci Ramadan dengan tulus hati, dengan ikhlas, maka dosanya diampuni 1 tahun yang lalu. Di sini ada kajian di dalam Ensiklopedia Agama Islam yang dianulis oleh Nurkolis Majid, saya bacanya. Ketika mangkoma, kata-kata mangkoma ini koma ini yaitu berdiri, ditafsirkan bahwasanya koma ini adalah sholat tarawih, mendirikan sholat tarawih, di mana anjuran sholat tarawih ini merupakan sunnah muakkad. Sejarah daripada sholat tarawih ini, ketika Nabi dikala bulan di 10, insya Allah 10 bulan hari yang ke-10 ini mengajak kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih. Namun ingat, ternyata Nabi itu bersama-sama melaksanakan ibadah sholat tarawih itu di masjid itu ternyata hanya 2 kali. Karena apa? Ada 2 tinjauan dijelaskan di bukunya Nurkolis Majid ini. Dikhawatirkan ketika Nabi melaksanakan sholat tarawih yang setiap hari, ini adalah khawatir sholat tarawih itu menjadi wajib. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan sholat tarawih ini memberatkan bagi umatnya. Subhanallah, al-Islam itu ada Islam, agama Islam rahmatan lil alamin. Ketika siang sudah sholat, puasa, malamnya itu otomatis hanyalah sunnah muakkad. Ini hadirin rahimakumullah, selanjutnya dari sejarah sholat tarawih ini kemudian dilaksanakan oleh sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar dan lainnya. Di sini ada perbedaan ketika tentang jumlah daripada rakaatnya. Sayyidatina Aisyah dan juga Ibnu Abbas, ini merupakan keponakan daripada Nabi Muhammad. Di mana Ibnu Abbas ketika
ada suatu perbedaan. Ini dimaksud semuanya. Ibnu Abbas ini 23, kemudian 8 itu adalah Sayyidatina Aisyah. Nah, kemudian perilaku daripada sahabat Umar, di mana karena fi Umar bin Khattab, di mana ketika fi sholat tarawih salah satu wa'isrin rokaatin, di mana sahabat Umar melaksanakan adalah 20 tarawih dan 3 witir. Dan ini yang sebagai dasar kita. Bahkan mohon maaf, harus kita pahami bahwasanya sholat tarawih berjamaah, sholat tarawih ini termasuk bid'ah. Tapi ingat, bid'ah itu ada 2, bid'atul hasanah wal bid'atul sayyi'ah. Dan bid'ah al-bid'atu dolalah finnar, yang dimaksud dari hadis Nabi finnar adalah bid'ah sayyi'ah. Dan sholat tarawih, Umar bin Khattab mengatakan hadza sholat tarawih ini adalah bid'atu fil qalbi, bid'ah yang menyejukkan hati. Sehingga walaupun itu bid'ah yang tidak dilaksanakan Nabi setiap hari, setiap malam Ramadan, tapi itu termasuk bid'ah hasanah. Dan alhamdulillah ini umat Islam semuanya melaksanakan, hampir semuanya berjamaah sholat tarawih. Subhanallah. Nah, hadirin rahimakumullah, tentunya di dalam kita sholat tarawih ini diharapkan kita akan tambah iman Islam, ihsannya, sehingga ketika pagi siang ini melaksanakan puasa, malamnya kita bersolat tarawih bersama-sama berjamaah. Ini meringankan. Jadi tanpa terasa walaupun 20 rakaat kemudian ditambah witir dan lainnya, ini tidak terasa kita lelah. Nah, inilah keutamaan daripada taqarrubillah. Ketika kita sudah cinta Allah, rasa lelah, rasa putus asa, rasa payah ini tidak ada. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, tentunya semoga di bulan suci Ramadan ini, terutama amalan-amalan ibadah sunnah untuk melipat gandakan pahala, kita senantiasa diberikan suatu kekuatan sehingga amalan itu akan tetap istiqomah untuk kita lakukan. Romo Yai Khobir Sirat mengatakan bahwasanya al istiqomatu khairu min alfi karomatin, bahwasanya istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan istiqomah. Allahumma amin. Demikian tolabul ilmi kita di dalam kita menambahkan hidup kita untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Semoga mendapatkan syafaat dan manfaat akan ilmu kita. Akhir kalam, ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.